Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Pak Fatur. Pripun kabare? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Alhamdulillah Bu Novi, kabarnya baik. Iya Bu Novi, kalau boleh saya mengganggu waktu Bu Novi, bolehkah saya berbicara empat mata? Ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Novi. Saged, Pak, boleh, monggo. Pasti saya akan meluangkan waktu untuk berbincang dengan Pak Fatur. Mari kita duduk di sebelah, Pak nggih. Terima kasih Bu, sudah berkenan meluangkan waktu untuk saya. Pak Fatur, ada yang bisa saya bantu, Pak? Begini Bu, pagi tadi saya itu sempat ditegur oleh kepala sekolah terkait kegiatan ekstra pramuka kemarin itu loh Bu. Oh, gitu. Baiklah, Pak Fatur. Sebelum kita berbincang lebih jauh, apa tujuan Pak Fatur berbicara dan menceritakan hal ini pada saya, Pak? Iya Bu, saya itu merasa sedih sekali tadi ditegur oleh kepala sekolah karena kepala sekolah itu mendapatkan aduan dari orang tua siswa bahwa saya itu dianggap tidak izin dalam kegiatan ekstra pramuka. Padahal kegiatan tersebut sudah tercantum dalam program kegiatan ekstra pramuka. Oh, baiklah Pak Fatur. Sebelum kita berbincang terlalu jauh, mungkin tujuan Pak Fatur sendiri menceritakan hal ini kepada saya niku nopo nggih? Saya itu ingin mendapat solusi, Bu, yang tepat terhadap masalah saya, supaya Bapak Kepala Sekolah dapat memahami proses dalam kegiatan ekstra pramuka di sekolah kita ini. Oh, nggih. Terus menurut Pak Fatur, apa hambatan menyampaikan masalah ini kepada kepala sekolah Pak Fatur? Jadi begini, Bu. Selama ini pembinaan kegiatan ekstra pramuka yang saya lakukan sudah berjalan sesuai program yang telah kami susun pada awal tahun pelajaran yang lalu. Sehingga dalam pelaksanaannya kadang saya tidak meminta izin kepada kepala sekolah karena asumsi saya beliau sudah paham dengan kegiatan tersebut. Seperti halnya kemarin ketika saya dan siswa melakukan kegiatan ekstra kurikuler di luar. Oh, begitu ya Pak nggih. Terus menurut Pak Fatur, apakah perbuatan Pak Fatur itu ketika melakukan kegiatan tanpa izin dulu kepada kepala sekolah itu sudah tepat ataukah memang itu seharusnya kita izin dulu kepada kepala sekolah agar kegiatan itu bisa berjalan lancar, Pak? Ya, sebenarnya sih meskipun kegiatan tersebut sudah termuat dalam program kegiatan ekstrakurikuler, seharusnya saya tetap izin dulu kepada kepala sekolah, Ibu. Dan meminta persetujuan orang tua murid karena penanggung jawab kegiatan utama dalam program sekolah itu ya tetap kepala sekolah. Oh, nggih. Lalu bagaimana strategi Pak Fatur untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin begini Bu, saya akan mencoba untuk membicarakan masalah ini dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya akan menjelaskan kronologi kegiatan tersebut. Selain itu, saya juga akan menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua murid dan menjelaskan kepada mereka tentang program kegiatan ekstra pramuka tersebut agar tidak ada misinformasi dan miskomunikasi. Unjih, luar biasa loh sekarang tindakan Pak Fatur ini yang Pak Fatur ambil ini. Terus lalu bagaimana Pak komitmen Bapak untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita ini? Ya Bu, saya akan segera mungkin untuk menghadap kepada kepala sekolah dan membicarakan hal ini agar tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi kesalahpahaman, dan kegiatan ekstra ini tetap bisa berjalan.
Nggih, bagus sekali itu ide Pak Fatur itu nggih. Memang seharusnya harus sesegera mungkin Pak nggih permasalahan ini segera diselesaikan. Pak Fatur sudah berani untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Pak Fatur. Terima kasih Bu, saya sudah merasa lega sekarang dan lebih tenang. Saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan agar permasalahan ini cepat selesai. Alhamdulillah permasalahan Pak Fatur sudah mendapatkan solusi Pak nggih. Dan Pak Fatur sudah merasa plong, lega sekali nggih. Saya turut berdoa semoga permasalahan ini cepat selesai Pak nggih. Insya Allah Bu, terima kasih Ibu telah berkenan menemani saya berbincang sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Iya Pak Fatur, sami-sami. Semoga berhasil Pak nggih. Tetap semangat. Oke Bu, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu Bu. Nggih Pak Fatur, silahkan monggo. Assalamualaikum Pak Fatur, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Novi. Alhamdulillah sehat. Bu Novi, apa kabar juga? Alhamdulillah Pak Fatur sedikit baik Pak. Pak Fatur, apa ada waktu Pak buat saya? Iya Bu Novi, tentu saja ada. Memangnya ada masalah apa ya Bu Novi? Iya Pak Fatur, begini Pak, saya itu ada sedikit permasalahan Pak Fatur dan saya ingin membicarakan dengan Pak Fatur. Apakah bersedia Pak berbagi dengan saya? Tentu saja Bu Novi bisa. Memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, apa yang Bu Novi harapkan? Alhamdulillah kalau Pak Fatur kerso berbagi dan berbincang dengan saya. Karena saya berharap semoga kedepannya saya menemukan solusi Pak dengan permasalahan yang saya hadapi setelah berbincang atau berbagi dengan Pak Fatur. Oh, begitu ya Bu. Tentu saja boleh Bu. Saya senang bisa berbagi dengan Bu Novi. Kalau boleh saya tahu, permasalahannya seperti apa ya Bu Novi? Iya Pak, begini, permasalahannya itu berada dalam kelas saya Pak. Berhubungan dengan murid saya Pak. Oh, begitu ya Bu. Permasalahan itu berasal dari murid-muridnya Bu Novi. Kalau Izin. boleh saya tahu, permasalahan dengan murid Bu Novi itu seperti apa Bu? Begini Pak, dalam murid kelas saya itu terdapat beberapa anak yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran Pak. Intinya itu bahkan ada yang tidak fokus gitu loh Pak. Oh, begitu. Kira-kira kalau menurut pemandangan Bu Novi, penyebab dari beberapa murid Bu Novi yang kesulitan memahami pelajaran dan tidak fokus itu apa ya Bu? Iya Pak Fatur, sepertinya itu ada beberapa faktor juga yang menyebabkan anak itu mengalami kesulitan Pak. Dan kurang fokus terhadap pelajaran yang saya sampaikan begitu Pak. Begitu. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, begitu ya Bu? Nggih, nggih Pak. Kira-kira faktor apa yang paling dominan menyebabkan terjadinya permasalahan dengan anak-anak Ibu ini? Nggih Pak, begini, saya itu sudah berusaha berbicara dengan halus dengan mereka, berbicara face to face, mengapa mereka tidak begitu antusias dalam pembelajaran yang saya berikan. Dan saya itu bertanya pada satu anak Pak,
mereka itu menjawab ternyata itu mengantuk. Penyebabnya itu adalah dia itu tidak mandi, Pak, salah satunya itu. Jadi yang menyebabkan dia itu tidak fokus dalam pembelajaran dan sebagian juga itu ada yang menjawab mereka itu di rumah tidak belajar, Pak. Kebanyakan melihat televisi dan bahkan HP. Jadi faktor utamanya itu yang mempengaruhi mereka itu adalah mereka itu tidak mandi dan juga kebanyakan melihat TV dan HP. Begitu, Pak. Oh, begitu. Jadi, ada beberapa anak yang tidak mandi, Iya. kemudian, eee, selain itu memang ada beberapa anak yang memang daya serapnya kurang begitu ya, Bu? Nggih, nggih, Pak. Dan, eee, seberapa besar harapan Ibu terhadap murid-murid dalam menerima pembelajaran yang, lebih fokus dan antusias, Bu? Nggih, Pak. Harapan saya itu setidaknya anak-anak, di kelas saya itu setelah saya menyampaikan pembelajaran, mereka itu jadi paham, lebih fokus, lebih semangat gitu, Pak. Tidak hanya diam, bahkan cuma mengangguk, terus melamun, mengantuk, Pak. Jadi setidaknya itu mereka merespon positif gitu, Pak, begitu dengan, apa yang saya sampaikan gitu. Iya 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 iya. Jadi paling tidak mereka itu memberi respon, eee, yang baik dan respon positif terhadap pembelajaran yang disampaikan gitu ya, Bu, ya? Nggih, Pak. Baik. Nah, setelah Bu Novi mengetahui beberapa penyebab masalah ini, nah kira-kira langkah Bu Novi untuk mengatasi masalah ini seperti apa, Bu? Begini, Pak, sempat ada di pikiran saya itu ada beberapa hal yang ingin saya, terapkan, saya lakukan, Pak. Yang pertama itu, hal yang pertama yang saya lakukan itu adalah bagi murid yang saya tadi yang tidak mandi, Pak, nggih, setiap hari saya Mmm, tanya itu tidak mandi, itu saya akan mengingatkan dia secara berkesinambungan setiap hari bahwa mandi itu penting, Pak, untuk menjaga kesehatan badan dia sendiri dan juga agar tidak mengganggu teman-temannya. Karena itu akan mengganggu teman-temannya juga, Pak. Jadi, biar apa nih, suasananya pembelajaran itu berjalan lancar, eee, yang anak yang tidak mandi itu tadi saya beritahu bahwa mandi itu sangat penting dan juga saya berkomunikasi dengan orang tuanya agar di rumah minta kerjasamanya untuk anak tersebut mandi, Pak, bagaimanapun caranya biar tidak ngantuk tadi. Terus yang kedua, anak yang memang daya serapnya kurang atau lambat, itu saya akan lebih memberi perhatian dan bimbingan khusus, Pak, dari teman-teman yang lain, begitu. baik. Wah, rencana Bu Novi ini sudah luar biasa bagus sekali, Bu. Eee, Bagaimana Bu Novi mengingatkan anak untuk mandi agar lebih fokus dan tidak ngantuk. Kemudian untuk siswa yang agak lambat, daya serap maupun, dalam memahami pembelajaran, Bu Novi akan memberikan bimbingan yang lebih khusus. Nah, menurut Bu Novi nih, bimbingan khusus yang seperti apa yang akan Ibu berikan pada, siswa Bu Novi yang memiliki daya serap, eee, yang masih kurang ini? Ije, Pak. Bimbingan yang akan saya lakukan itu misalnya memberikan, LKPD yang menarik, Pak, agar anak-anak itu antusias dan merangsang, daya daya paham mereka untuk lebih memahami, lagi, Pak, dan juga setelah itu saya bisa menggunakan strategi, belajar sambil bermain, Pak. Jadi anak-anak kelas 1 itu kan biasanya lebih paham dengan benda-benda yang konkret, Pak. Jadi bermain tapi tetap fokus dalam di pembelajaran tersebut. Itu yang saya, bimbing secara khusus untuk mereka yang tidak antusias, bahkan yang daya serapnya kurang tadi, Pak. Baik baik. Jadi, eee intinya bahwa untuk membimbing itu Ibu secara terus-menerus, kemudian sampai anak itu memang betul-betul paham dengan apa yang
Ibu sampaikan seperti itu nggih. Nggih. Terus kira-kira mulai kapan Bu, bimbingan ini akan dilakukan? Nggih, Pak. Saya akan memulai rencana saya ini ketika di saat pembelajaran saya berlangsung, Pak, dan saya juga melakukan jam tambahan sekitar 5 sampai 10 menit setelah mereka pulang sekolah untuk anak-anak yang butuh pendampingan tadi yang khusus, Pak, nggih. Itu pun saya sudah berkolaborasi dengan orang tua mereka. Jadi misalkan orang tuanya menjemput, jadi orang tuanya tinggal sejenak untuk menunggu anaknya yang saya bimbing tadi, Pak, setelah pulang sekolah. Sekitar 5 sampai 10 menit lah, begitu. Nggih, ya ya. Terus, kemudian komitmen apa yang Ibu, eee, berikan terhadap, rencana Bu Novi ini? Tentunya saya juga akan melaksanakan rencana ini secara kontinu, Pak, nggih, dan berkesinambungan dan konsisten sampai ada perubahan yang terjadi pada diri murid saya, Pak, begitu. Baik, jadi terus nggih pokoknya sampai, itu Ya, ada hasilnya. Terus, nggih. eee, siapa yang kira-kira, Ibu Novi libatkan dalam bimbingan ini? Nggih. Saya dalam hal ini tentunya melibatkan saya menjalin kolaborasi, Pak, nggih, dengan orang tua khususnya, karena peran orang tua itu sangat penting dalam perkembangan belajar anak di rumah, Pak. Dan juga tentunya kepala sekolah juga dan rekan sejawat juga, Pak. Gitu. Nggih, iya betul memang, kita itu memang perlu adanya kolaborasi. Meskipun, secara keilmuan kita bisa, tapi dengan kolaborasi tentunya, eee, akan ada wacana baru. Kemudian, tindak lanjut yang akan Ibu Novi laksanakan ke depan itu seperti apa, Bu? Tentunya saya juga akan menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan orang tua dan menjalin komitmen ini agar sama-sama kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, Pak, dan murid yang membutuhkan tadi. Jadi tetap komunikasi yang baik dengan orang tua, juga rekan sejawat, juga kepala sekolah itu sangat penting, Pak, bagi saya. Nggih, bener nggih. Berarti untuk ke depan agar siswa itu lebih fokus dan antusias serta memahami pelajaran yang disampaikan, Bu Novi akan terus menjalin komunikasi dan kolaborasi baik dengan orang tua maupun dengan guru, seperti itu nggih. Oke. Dan juga Bu Novi memberikan bimbingan yang lebih kepada anak-anak yang memang betul-betul membutuhkan. Oke. Bu Novi, dari perbincangan kita hari ini, bagaimana perasaan Bu Novi setelah berbincang-bincang dengan saya? Alhamdulillah Pak Fatur, lega Pak, plong saya. Tadi saya sedikit agak tegang, tapi sekarang setelah berbicara dengan Pak Fatur, bercerita, berbagi, saya akhirnya mendapatkan solusi Pak nggih, yang lebih baik tentang persoalan yang saya hadapi di kelas saya Pak. Jadi saya merasa plong dan lega Pak, begitu. Alhamdulillah juga Bu Novi, perbincangan kita sungguh luar biasa. Dan saya berharap Bu Novi mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang menjadi rencana yang tadi dengan penuh semangat ya Bu Novi. Nggih. Amin Pak, amin. Amin Pak Fatur, terima kasih. Saya insya Allah akan semangat dalam membersamai, membimbing, dan menuntun anak-anak didik saya Pak nggih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sekali atas waktunya Pak Fatur yang diberikan kepada saya. Sudah kerso mau berbagi, bercerita dengan saya Pak nggih. Saya terima kasih sekali. Sama-sama Bu Novi. Baik, kalau sudah cukup, saya akhiri ya Bu. Semoga kita dipertemukan lagi di lain waktu.
Nggih, Pak Fatur, sami-sami. Terima kasih juga. Mohon undur diri. Nggih. Wassalamualaikum, Pak Fatur. Waalaikumsalam.